Sudah banyak sekali kasus-kasus fintech liar dengan modus operasi yang tidak jelas dan merugikan masyarakat, khususnya di bidang peer-to-peer lending. Biasanya mereka menawarkan pinjaman melalui SMS. Jika calon pelanggan atau mangsa sudah memakan umpan berupa limit pinjaman yang besar dan tawaran bunga yang sangat rendah, mereka akan menerapkan bunga yang tidak wajar secara diam-diam. Banyak peminjam yang merasa rutin membayar pinjaman, namun pokok pinjaman tidak kunjung berkurang. Apabila pelanggan menolak untuk membayar, debt collector yang dipekerjakan fintech liar tersebut akan menagih dengan cara yang kasar dan intimidatif. Makian kasar dan ancaman berupa penyebaran foto KTP, foto pribadi, dan status hutang pengguna ke seluruh kontak pun sudah menjadi senjata rutin mereka. Hal ini dimungkinkan dengan aplikasi jahat fintech yang digunakan korban, yang mengambil secara diam-diam data pribadi korban. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah harus melindungi masyarakat agar tidak termangsa penjahat-penjahat digital. Regulasi-regulasi sudah banyak yang diluncurkan, namun dengan pesatnya perkembangan model bisnis fintech dan modus-modus baru fintech liar, pemerintah seakan harus berbalapan untuk mengejar kemajuan teknologi informasi ini. Hal pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah memastikan fintech yang mereka akan gunakan resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Fintech liar akan selalu berbohong mengaku telah terdaftar di OJK. Namun, cara pasti untuk memastikannya adalah membuka website www.ojk.go.id dan melihat apakah fintech terkait ada di daftar fintech resmi. Jika Anda mengalami masalah atau ingin bertanya mengenai fintech yang akan digunakan, OJK juga menyediakan hotline kontak OJK di nomor 157. Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi sehingga keamanan Anda bisa terjamin jika Anda menggunakan fintech resmi. Aturan-aturan ini mencakup pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, serta pemantauan dan pengawasan. Berikut ditampilkan aturan-aturan mengenai fintech di Indonesia. Jadi, seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah fintech boleh menjalankan usahanya? Penyelenggara teknologi finansial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 PBI Teknologi Finansial, harus merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia. Selain itu, penyedia jasa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Bank Indonesia dan OJK dapat menghapus penyelenggara teknologi finansial dari daftar penyelenggara teknologi finansial dalam hal 1. Fintech sudah tidak aktif. 2. Dikenakan sanksi oleh BI dan atau otoritas yang berwenang. 3. Terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 4. Terdapat rekomendasi dan atau permintaan tertulis dari otoritas berwenang. 5. Permintaan tertulis dari penyelenggara teknologi finansial, dan 6. Penyelenggara teknologi finansial menyampaikan data dan atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebelum dioperasikan, fintech juga harus menempuh tahap regulatory sandbox, yaitu suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, dan teknologi finansial. Tujuannya adalah untuk menguji keamanan operasional fintech sebelum diluncurkan ke masyarakat. Setelah diluncurkan, fintech tidak lepas dari pengawasan BI, OJK, dan pihak aparat penegak hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, OJK dan BI dapat memberi hukuman tergantung tingkat pelanggarannya, yaitu 1. Teguran tertulis, 2. Penghentian kerjasama, 3. Penghentian kegiatan usaha, dan 4. Penghapusan. Bank Indonesia dan OJK juga sudah menyiapkan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi operasi fintech ilegal, yang pertama dengan mengumumkan kepada media massa dan Polri daftar nama fintech peer-to-peer lending ilegal. Yang kedua adalah dengan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memblokir aplikasi pada website dan media sosial lainnya. Selanjutnya adalah meminta manajemen Google Indonesia memblokir aplikasi pada Google Play dan representasi Apple untuk menghapus aplikasi dari App Store. Dan yang terakhir, meminta bank melakukan pemblokiran rekening fintech ilegal. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bijaksanalah dalam menggunakan teknologi dan jasa keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hehe!